Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Parhorasan madihita saluhutna ruasni huriani tuhatana hina holongan. Manotong mahita marpasoran dohot tuhata atikpe seta adopi dope hamaolon di tonga-tonga ni portibion. Pos marohata sailam patongonon ni Tuhani ma akan nauli nadinggan tungoluta. Hupuji hami maho ale Tuhan para siroha na sumurung na manoktong mangaramoti hami dohot paposon rohanami di parnguluan nami. Say taharinggas som matoktong tumangihon dohot mangulahon hatani debata ala dapotan tua dohita siani ido didok topik ni pertangiangota tua ni halak na manangihon hatani debata atong tapuji ma debata ama dohot Yesus Kristus anak nai rap dohot todi perbadia silehot tuai. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungu di bagas tabe tapahibul maroha dohot pikirata lahu puji ibana martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita siang buka ede nomor 574 ayat 1 dohot 2. Mar hite-hite guarni di bata ama
dohot kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Ay na mangulu dohon, hatani debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardengan basa na sumurung. Namarpungu dohami dison, mangido tuho sian nasa rohanami, setabay mahaporsyon nami, jala pargogoi hami, asa tarulaok kami parangin na dinggan, song na pinangido ni roham siak kami. Say ramoti hami rodi hasusuda ni wahal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk dihita pertanyata sadarion, imana dienet sian Lukas 10 sada, ayat 27 sa 28. Marsikat soring mahita majaha. Dina makatahon hatai ibana, di pabogo sadar poropuan sian tonga-tonga nina toropi ma soarana, dina mamandok ibana, martua ma natumbubuhon jalana parbagot ho. Alai nina ibana ma, martua ma akan na ubege hatani debata, jala na upiopsa. Ima sahatna, martua ma akan na tumangihon hatani debata, jala na upiopsa. Amin. Maredde hita sian buku Ede nomor 260 sia ayat 415. Musik.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor online saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 119 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Mazmur pasal 119 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara responsoria. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu waktu saya masih remaja, kelas 1 SMP lah, saya masih ingat dengan moto Rinso, membersihkan paling bersih. Atau setidak-tidaknya dengan Rinso itu dia ingin memberi pesan, kalau ibu-ibu atau pembantu mau ingin pakaiannya bersih, pakailah Rinso. Kan begitu, walau sekarang sudah ada banyak sabun-sabun deterjen dengan merek-merek lain. Kalau kita melihat pakaian itu bersih, kita bahagia, saudaraku. Kalau kita ingin bepergian keluar rumah, kita akan perhatikan pakaian kita. Tidak hanya cukup soal mulus disetrika, tapi kita lihat ada bercak-bercak enggak, sehingga terkesan pakaian kita kotor, saudaraku. Bahagialah kalau kita memiliki pakaian yang bersih, saudaraku. Tapi dalam perikop ini, saudaraku, pemazmur mencoba untuk memberikan pesan khusus. Mana lebih suka kita melihat pakaian yang bersih atau hati yang bersih? Kan begitu. Kalau dalam bahasa Bataknya, dia do ulomuan rohatta mernida paheyan na ias dohot rohana ias. Karena pakaian bersih belum tentu hati bersih. Pakaian bersih
itu hanya menyenangkan hatimu. Pakaianmu bersih itu hanya menyenangkan dirimu atau menyenangkan orang tuamu, menyenangkan saudaramu, menyenangkan pacarmu. Hanya sebatas itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur mau mengatakan, usahakanlah hatimu yang bersih. Itu sebabnya saudaraku, apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang terlontar lewat perilakumu. Kalau hatimu bersih, udah pasti perkataanmu bersih. Kalau hatimu kotor, udah pasti perlakuanmu pun akan nampak kotor dan menajiskan, saudaraku. Pemazmur mencoba ingin melihat sesungguhnya kebahagiaan apa sih yang paling nikmat di dalam hidup ini. Orang Batak suka mengatakan, agojo mantap nih, sonang nih, tabuhiap wang nakin lopan di pestaan, kan begitu. Wow, bahagianya tadi menunya enak tenan di pesta itu, kan begitu. Pemazmur bukan tidak suka dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dunia ini, tetapi pemazmur sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan kebahagiaan itu pasti juga akan menjadi kebahagiaan Tuhan. Pemazmur mencoba memberikan pertanyaan tadi ayat 9. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Kenapa orang muda ya? Kenapa bukan orang tua ya? Orang muda itu kan dianggap masih labil, gampang dipengaruhi, masih mencari identitas, kan begitu. Caper katanya, masih ingin mencari perhatian. Oleh karenanya pemazmur mengatakan, hai orang-orang muda, kalau engkau ingin kelakuanmu bersih, hanya satu caranya. Pemazmur memberikan pertanyaan dan menjawab sendiri dengan mengatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau orang ingin hatinya bersih, kalau orang ingin perilakunya bersih, kalau orang ingin pikirannya bersih, bersahabatlah dengan firman Tuhan. Kadang orang, kita pernah mendengarkan dia menuduh temannya yang selalu berpikir kotor. Memang otakmu kotor. Siana jolo memang kubereng na kotoran otakmu. Padahal bersihnya keningnya. Merbadak dodengkan. Marmakeup dodengkan. Tapi orang mau berkata memang otakmu kotor. Apakah penuh dengan kotoran, dengan kuman kepalanya? Enggak, saudaraku. Tapi pikirannya selalu negatif. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bersahabat dengan firman Tuhan. Boleh dia bersahabat dengan Tuhan, tetapi firman-Nya belum tentu. Makanya setiap ibadah minggu atau setiap pertanyaan selalu ada ungkapan dari majelis. Setiap membaca firman, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Tadi firman Tuhan yang dibacakan bersama-sama oleh kita, dipimpin oleh Inang Sintua Borusitumi yang tadi, seorang ibu memuji Yesus. Kan begitu, karena dilihat keren ini Yesus ini, dahsyat segala perbuatannya. Sampai-sampai khotbah beberapa minggu lalu pun para tua-tua, imam-imam, para ahli Taurat terheran-heran melihat ketakjuban Yesus. Tadi jelas dalam bacaan itu, seorang ibu memuji Yesus. Wih, luar biasa kau Yesus. Berbahagialah ibu yang menyusuimu. Atau kira-kira dikatakan berbahagialah ibu yang melahirkanmu. Atau dengan bahasa langsungnya, mertua ma inungmu, berbahagialah ibumu, berbahagialah mamamu. Tapi Yesus mengatakan yang lebih berbahagia adalah yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak tadi dikatakan mertua ma akanau bege hatani de Batak. Bolehlah seorang ibu bahagia, anaknya sukses, ada yang menjadi pilot. Bolehlah berbahagia seorang ibu, seorang bapak, anaknya menjadi menteri. Bolehlah berbahagia seorang ibu, seorang bapak, anaknya menjadi duta besar. Bolehlah berbahagia seorang ibu dan bapak, anaknya direktur utama sebuah perusahaan BUMN. Bolehlah berbahagia ibu dan bapak karena anaknya menjadi tokoh nasional, tokoh politik terkenal. Semua orang mengenal karena sering tampil di televisi. Hei bapak ibu, saat ini firman mengatakan bahagia seperti itu Tuhan belum bangga. Kan begitu. Bukan berarti Yesus mau mengatakan bahwa tak benar mamanya tak bangga punya anak Yesus juru selamat. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kalau mau mendengar firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Kalau bapak ibu bangga anakmu sukses, tapi bapak ibu malas ke gereja, sia-sialah kebahagiaanmu memiliki anak yang sukses bapak ibu. Kalau bapak ibu rajin ke gereja tapi tidak menjadi pelaku firman, sia-sialah kebahagiaanmu memiliki anak yang hebat dan terkenal. Tentu saudaraku, pemazmur mau mengatakan pada saat ini kepada kita semua, jangan terlena dengan kebahagiaan karena dunia ini. Jangan tenggelam karena kebahagiaan oleh dunia ini. Tapi kita harus berupaya untuk mencari kebahagiaan karena kita bersekutu dengan Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan, saudaraku. Pemazmur mengatakan tadi, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja bangga melakukan aktivitas setiap hari. Kita bisa bangga melangkahkan kaki kita setiap hari, saudaraku. Tapi lewat firman ini kita diingatkan, apakah langkahmu itu memang sudah seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah aktivitasmu itu juga sudah seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Makanya setiap kita mau melakukan aktivitas kita, kita selalu berkata, Tuhan tuntun aku dalam melakukan aktivitasku setiap hari. Itu sebabnya
Kita senangkan dengan lagu yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Nah, itu saudaraku. Jangan pernah melangkah, jangan pernah melakukan aktivitas kalau tangan Tuhan kita tidak sertakan dalam membimbing kita. Artinya apa? Firman-Nya yang harus menjadi dasar segala aktivitas kita, saudaraku. Pemazmur mengatakan, dalam hatiku Tuhan, hanya janji-Mu yang kusimpan, supaya aku jangan berdosa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap sekali saya berkhotbah, selalu khotbahku kuawali dengan perkataan, yang berbahagia itu adalah orang yang mau mendengar dan melakukan. Saya selalu ingin mengingatkan, jangan pernah bangga dengan khotbah yang menyenangkan dan kemudian Bapak Ibu mengatakan, mantap tadi khotbah si pendeta, dabuhian nakin jamitani padita di gereja, pokoknya keren, sonang rohanami, onggo holam mabegedo las roham. Itu pun belum membuat Tuhan bahagia. Ikon sahat do nama ngulakon. Makanya pemazmur pun mengatakan, biarlah firman itu menjadi tongkat pada jalan, menjadi pelita ketika kita berhadapan dengan kegelapan, dengan kejahatan. Itulah saudaraku yang diinginkan oleh pemazmur di sini. Bibirku selalu menceritakan segala hukum yang kau ucapkan, saudaraku. Ayo, coba bayangkan engkau sedang memegang bibirmu sekarang. Mana lebih banyak bibirmu mengeluarkan kata-kata kotor? Mana lebih banyak bibirmu mengucapkan hanya kata-kata dunia saja daripada mengeluarkan kata-kata yang berhubungan dengan firman Tuhan. Ayo saudaraku, pemazmur jelas pada saat ini mengatakan, bibirku ini Tuhan selalu kupakai untuk menceritakan segala yang kau ucapkan. Ada orang cerita dia nih, aku dulu waktu anak-anak enggak bisa aku tidur nyenyak amang pendeta kalau mamaku belum bercerita dongeng kepadaku. Kalau mamaku sudah cerita dongeng, maka kami pun bersamaan dengan mama cerita dongeng, kami pun tertidur pulas. Tak tahu pada saat cerita mana mama, kami tertidur. Adalah seekor kelinci bertemu dengan buaya dia. Bercerita kan suka begitu saudaraku. Ya, padahal itu tak benar. Bahagia saudaraku. HP dongeng dok. Ngabui sonang. Bayangkan saudaraku, pemazmur mengatakan, kalau cerita-cerita dunia ini saja bisa membuat hatimu senang. Kalau kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, bukan hanya senang, hatimu, pikiranmu pun akan menjadi teguh dan dikuatkan. Pada saat kita lemah, maka firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita aminkan itu Tuhan seakan bagaikan setrum yang mengalir, kemudian memberikan kekuatan kepada kita. Bukan mematikan, tapi menguatkan saudaraku. Itulah firman Tuhan itu. Ketika kita mengalami kesedihan, maka firman Tuhan itu datang kepada kita, menguatkan kita, menghibur kita saudaraku. Ketika kita sedang dalam tangis, maka firman Tuhan itu datang menghampiri kita dan membuat kita saudaraku bisa tertawa. Dia punya kekuatan saudaraku. Tapi caranya
Dia harus masuk dalam hati pikiran kita. Kita harus simpan firman Tuhan itu. Kita harus renungkan firman Tuhan itu. Kita harus katakan, yes, firman-Mu adalah sumber kehidupan-Mu. Sumber kehidupanku, tanpa firman-Mu aku tidak ada apa-apanya, saudaraku. Ada orang tua mungkin berkata kepada teman-temannya, aduh aku stres deh. Padahal sejak kecil ku nasihatinya anakku itu. Supaya kau nanti besar jadi begini, jadi begini. Alai, tonggo, gabe takang geleku. Apa saya ku nasihati do? Kan begitu. Jadi kalau kita mendengarkan ada seorang ibu atau seorang bapak menunjukkan rasa kesalnya seperti itu, kita katakan aja, apa nasihatmu Amang Inang? Apa nasihatmu? Kan begitu. Kalau hanya nasihat-nasihat, kau nanti rajin kerja ya, kau nanti jangan malas kerja ya, kau sudah bapak mama sekolahkan jadi sarjana ya, kau harus bisa mengumpulkan harta lebih banyak dari bapak ya. Kalau bapak dan mama mengontrak, kau harus bisa punya rumah pribadi ya. Kalau bapak tidak bisa kemana-mana sama mama karena kemiskinan, nanti kalian harus bisa kemana-mana ya. Bahkan membawa bapak dan mama kemana-mana ya. Tak ada sentuhan firman di situ kan. Tung otik dak dari dak hata di Tuhan di sini. Tidak ada saudaraku. Kalau kita mau menasihati, ayo pakai firman Tuhan itu. Hei anakku, tak ada arti kekayaanmu. Hei anakku, tak ada arti kehebatanmu. Hei anakku, tak ada arti keterkenalanmu. Kalau kau tidak suka beribadah, kalau kau malas beribadah, kalau kau malas berdoa, semua yang kau miliki itu hanya membahagiakanmu di dunia ini saja, tapi tidak pernah membahagiakan Tuhan. Kan begitu saudaraku. Kita bisa juga nasihati sebaliknya. Ada anak kita terpuruk, hidupnya begitu-begitu saja, pekerjaannya pun tak jelas, rumahnya mengontrak. Katakan, anakku, parumaiku, unang pola gabe susah. Mula bapak doho omakmu, si matuamu naon, asal mahuberek kamu, tikos na martuhani. Itu yang paling utama. Portibion, tinggal honot tado. Kan begitu saudaraku. Enak. Kan gitu. Ada orang tua, sudah seperti ini kami, sudah miskin kami, kalian gini-gini juga. Apa artinya itu? Kan saudaraku susah yang seperti itu. Makanya Yesus dalam ayat yang kita baca tadi, yang menjadi khotbah besar hari Minggu itu, enggak usah cerita soal kebahagiaan karena dunia. Tapi carilah kebahagiaan kalau kita mendengarkan firman Tuhan saudaraku. Hanya itu. Kalau di gereja GPIB selalu itu sudah wajib dibaca. Setiap mau berkhotbah selalu ada kalimat, berbahagialah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sampai seperti itu saudaraku. Mungkin gereja lain juga. Ya kita di gereja GPP itu pada ayat pembimbing atau epistel mertua mak nama nangikon dohot mangulahon. Ayo saudaraku. Pandemi COVID-19 ini jangan membuat kita terpana, jangan membuat kita kemudian stuck berhenti hanya melihat-lihat dan merasakan, merenungkan, membayangkan pandemi COVID-19 yang menakutkan ini, karena angkanya masih tetap 1000 di atas setiap hari positif di Indonesia. Kemudian kita berhenti berdoa, kita berhenti berseru kepada Tuhan, kemudian kita berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Ayo, seperti Ayub dalam khotbah 4 hari lalu, ternyata
Kebahagiaannya bertuhan bukan karena hartanya banyak. Kebahagiaan bertuhan bukan karena dia punya istri cantik. Kebahagiaannya bertuhan bukan karena dia punya anak. Setelah hartanya hilang, habis. Setelah anak-anaknya mati, setelah istrinya pun mati, bahkan setelah dia pun berpenyakit, bahkan menjadi kurus, kebahagiaannya bertuhan tetap nyata, saudaraku. Itu artinya apa? Ayub hanya ingin mencari kebahagiaan kalau dia melakukan kehendak Tuhan. Ketika iblis dan orang banyak berkata, ada sosatia si Jopi itu Tuhan, ay gudang pasu-pasu ni Tuhan atong tuibana. Tapi terbukti, saudaraku, teori itu nol. Ayub tetap bahagia bertuhan. Walau semua habis, saudaraku. Ketaatannya, ketekunannya, kemudian membuat Ayub berhasil lagi, saudaraku. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur, saudaraku. Bukan pemazmur secara dunia dia bahagia. Oh, dia sengsara, saudaraku. Bahkan dia pernah merasakan tulang belulangnya ini pun sudah lunglai, seakan tak sanggup untuk menegakkan tubuhnya. Tapi dia kembali, untuk apalah aku hanya mencari kebahagiaan di dunia ini, kalau aku kemudian jauh dari Tuhan. Dia temukan, saudaraku. Oleh karenanya, ayo mari kita semua yang sedang asik duduk di rumah, atau mungkin mendengarkan khotbah ini sambil kita menyupir, atau sambil kita duduk di mobil pulang kerja, atau mungkin kita sedang melakukan apapun, saudaraku. Ayo, kalau saudara sedang bahagia sekarang, carilah terus kebahagiaan yang dari Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, maka Yesus akan mengatakan kepada kita, kebahagiaan yang kau dapatkan bukan itu yang kuinginkan. Aku hanya setuju dengan kebahagiaanmu kalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Firman-Mu sungguh menyejukkan kami, karena kami sering terjebak untuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Bahkan kami kadang stres. Kami tidak menemukan kebahagiaan dari dunia ini. Kami ingin mendapatkan harta yang banyak. Itu pun Tuhan tidak kami temukan bahagia pun sirna. Kami pernah mendapatkan kebahagiaan karena dunia ini, harta kami. Tapi semua juga hilang, saudaraku. Jabatan membuat kami bahagia. Ternyata jabatan pun hanya sementara, saudaraku. Terima kasih karena firman-Mu lewat kesaksian pemazmur mengingatkan, biarlah kami mencari kebahagiaan kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang akan menghantarkan kami ke minggu ke-20 setelah Trinitatis. Tuhan yang di surga, ajarilah kami, sertailah kami, tolonglah kami untuk selalu mau rindu mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu, karena kami yakin kebahagiaan kami pasti tidak semu kalau kami bahagia bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu juga lah ungkapan Yesus yang memuji Ibu Yesus pasti bahagia karena memiliki Yesus yang hebat dan dahsyat. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu artinya apapun status sosial kami, siapapun kami, apapun suku kami, apapun warna kulit kami, dimanapun kami tinggal, kami berpeluang besar untuk memiliki kebahagiaan kalau kami mau bersahabat dengan-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat
Dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah keluarga online ini, yang sedang sakit Tuhan kiranya menyembuhkannya, yang sedang lemah Tuhan kiranya menguatkannya, yang sedang bersedih Tuhan kiranya menghiburnya, yang sedang hampir putus asa Tuhan kiranya memberikan pengharapan baru kepada mereka. Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kami bersama dengan-Mu, hidup dengan tuntunan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terus ada di negara kami bahkan di dunia. Tolong Tuhan usaha pemerintah dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Biarlah Tuhan tahap demi tahap seluruh rakyat Indonesia pada akhirnya Tuhan akan dapat divaksin, khususnya saat ini yang berumur 12 tahun ke atas. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu agar kami tetap disiplin mengikuti prokes, walaupun kami sudah telah menerima vaksin selama 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Kami harus tetap disiplin Tuhan untuk tidak kecolongan. Kami harus tetap tertib dan mau mengikuti arahan pemerintah. Tuhan, tolong Bapak Joko Widodo, Presiden kami, untuk terus boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang bersumber dari-Mu, supaya semua keputusannya Tuhan benar-benar keputusan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan sebagai Ketua PPKM juga terus Tuhan sertai, Tuhan mampukan dia agar dapat terus berkoordinasi dengan setiap kepala daerah, agar sama-sama serempak untuk melakukan aktivitas dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh aktivitas kami 1 minggu ke depan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dan tolong kami Tuhan untuk selalu berbahagia, karena kami ingin bersama dengan-Mu dan melakukan perintah-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Setelah ayat 1 nanti musik. Saya
rumah hitam madok tangi yang na pinudakon ni Tuhan Yesus tu kita. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lekon matu kami sadarion hanguluon siya pare. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami tugi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohan ni di bata ama, dohot parsauran nito di purbadia madongan ni hamu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita semua, kita patut mengucap syukur karena kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah keluarga atau pertanggihan sektor secara online. Biarlah Tuhan semakin dipermuliakan, kita juga semakin merasakan sukacita dan kebahagiaan karena firman Tuhan. Kami ingatkan untuk tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ketika kita berada di luar rumah. Saya, Pendeta Lundo HM Simanjuntak, dan Inang Sintua Marsintauli Boru Situmayang, mengucapkan kepada kita semua, malam ini kita tidur tenang, besok Tuhan bangunkan kita dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Selamat malam, Horas, dan salam sehat. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan